Assalamualaikum Bu Artianingsih. Waalaikumsalam Pak Sarizal. Bagaimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak? Saya juga begitu. Bu Ardianingsih, saya dengar katanya Ibu ingin melakukan coaching dengan Ibu Rostiana. Benar itu Bu beritanya? Iya Pak, betul Pak. Iya. Nah, nanti saya akan menjadi supervisi ya, atau akan mengobservasi kegiatan yang Ibu lakukan ya Bu. Iya Pak. Kemudian nanti saya akan mengamati apakah sesuai dengan rubrik penilaiannya, kemudian nanti apakah yang Ibu lakukan nanti sesuai dengan alur tirta, dengan rasa, kemudian dengan kompetensi coaching. Nanti akan saya amati kegiatan yang berlangsung, Bu. Baik Pak. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang nanti akan Ibu kembangkan, Bu? Baik Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti berkaitan dengan kegiatan coaching yang akan saya lakukan dengan Ibu Rostiana adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi Ibu nanti akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya Pak. Namun dari dua kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, mana yang nanti akan spesifiknya nanti yang akan saya lebih fokusnya untuk diobservasi Bu? Kompetensi mana Bu yang menurut Ibu nanti menjadi fokus observasi saya? Oke, untuk fokus pada kegiatan coaching kali ini Pak, saya mencoba untuk fokus pada memberikan pertanyaan berbobot. Oh, jadi nanti Ibu akan meminta saya untuk lebih fokus mengamati kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya, betul Pak. Oke. Nah, kemudian nanti menurut Ibu setelah nanti melakukan kegiatan, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu lakukan? Baik, indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan Pak, yang pertama saya berharap coaching-nya nanti dapat memetakan masalah Ya. yang mampu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu, Pak. Berarti nanti yang menjadi indikatornya itu adalah coach Ibu nanti mampu menyelesaikan masalah gitu Ibu ya? Iya, Pak. Baik Bu, baik. Oke, mungkin untuk tahap pra observasi ini atau pra supervisi ini cukup sampai sini dulu Bu. Kemudian nanti saya akan mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Lalu nanti kita akan bertemu lagi pada kegiatan pasca supervisi Ibu ya. Baik Pak. Baik, untuk hari ini kita silakan Bu. Kita lanjutkan kegiatannya untuk coachingnya Bu. Sampai jumpa dulu Bu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Arti. Selamat pagi Bu Rostiana. Terima kasih Bu Arti sudah bersedia untuk memenuhi permintaan saya untuk saya dapat di-coaching oleh Ibu pada pagi hari ini. Sama-sama Bu Rostiana. Saya berencana akan coaching beberapa hal untuk pembelajaran yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran saya. Jadi jadi apa nih Bu tujuan Ibu dalam kegiatan pada pagi hari ini? Pada pagi hari ini saya minta di coaching oleh Ibu
karena ada beberapa kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran saya. Jadi ada beberapa kendala yang Ibu hadapi dalam kegiatan pembelajaran ya Bu ya? Iya Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, dari kegiatan kita pada pagi hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita pada pagi hari ini? Saya ingin bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan atau kendala dalam pembelajaran saya, terutama untuk beberapa murid, namun ada yang satu spesial murid saya itu Diulang aja Bu, diulang. Nggak jelas tadi. Mohon maaf Bu Rostiana, karena mungkin terkendala jaringan, saya tidak bisa mendengar secara utuh percakapan yang dilakukan oleh Bu Rostiana. Bisa diulangi Bu Rostiana? Tadi pertanyaan saya, kira-kira nih Bu Rostiana, apa yang ingin Ibu dapatkan dalam percakapan kita pada pagi hari ini? Baik Ibu, mohon maaf karena tadi ada kendala jaringan. Saya ingin di coaching oleh Ibu, terutama dalam masalah anak murid saya yang selalu ada satu murid saya yang menghindar untuk masuk ke dalam kelas saat pembelajaran IPA. Maka pada saat pembelajaran IPA, anak tersebut kadang keluar dari kelas, kemudian keluar dari kelas dalam waktu yang lama. Kemudian nanti dia akan masuk lagi setelah 5 menit atau 10 menit menjelang pembelajaran akan selesai. Nah, itu yang menjadi kendala bagi saya, Ibu. Baik Ibu Rostiana, berarti ada siswa yang ketika belajar dengan minta izin keluar gitu ya Bu ya, lalu nanti masuknya lagi kelas 10 menit di jam akhir pembelajaran di Ibu, gitu ya Bu? Iya Ibu. Bu Rostiana, dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang, sudah adakah upaya Ibu atau bertanya kepada anak apa yang dilakukan ketika dia keluar dari kelas tersebut? Saya sudah pernah memanggil anak saya tersebut ketika jam istirahat. Kemudian saya bertanya, kenapa kamu keluar dari kelas? Ada beberapa kali anak tersebut menjawab, saya ngantuk Bu. Kemudian ada beberapa kali dia jawab, saya belum bekerjakan tugas Bu. Kemudian ada lagi disampaikannya bahwa karena kebetulan pelajarannya IPA, fisika, maka dia menyampaikan bahwa saya nggak mengerti untuk berhitung-hitung, Bu. Nah, dia punya kelemahan di dalam untuk penghitungan. Nah, itu yang selalu menjadi beberapa alasan yang disampaikan oleh murid saya tersebut kepada saya, Bu. Baik Ibu, berarti Ibu sudah pernah menanyakan ya Bu ya berkaitan dengan alasan kenapa anak tersebut sering keluar kelas gitu ya Bu ya? Iya. Nah, selama ini Ibu ketika anak itu sering keluar kelas, adakah Ibu sudah melakukan hal lain selain menanyakan tersebut? Yang sudah saya lakukan selain dengan menanyakan langsung kepada murid saya membicarakan hal tersebut dengan wali kelas anak saya tersebut. Saya menyampaikan informasi bahwa anak saya ini atas nama yang ini pada jam ini selalu
ada beberapa kali dia selalu keluar untuk pembelajaran. Kadang alasannya ke toilet, kemudian nanti toiletnya lama, dan alasannya mau beli pena, nanti pokoknya lama. Nah, seperti itu. Sudah saya sampaikan ke wali kelas, itu yang sudah jalan yang kedua yang saya coba coba cari untuk mengatasi permasalahan saya, Ibu. Baik, berarti Ibu selain sudah menanyakan, Ibu juga sudah mengkonfirmasi kepada wali kelas ya, Bu ya? Iya. Baik, Ya, menurut Ibu lagi nih, menurut Ibu harusnya dia itu bersikap seperti apa, Bu? Bersikapnya ya untuk dalam sikapnya ya dalam pembelajaran itu. Bersikap dalam pembelajaran berarti dia mestinya dia ikut serta aktif di dalam kelas, kemudian dia bisa ikut serta mendengarkan atau ikut serta dalam proses pembelajaran itu dari awal sampai akhir. Itu yang saya harapkan sikap dari murid saya tadi, Bu. Baik Ibu, berarti menurut Ibu harusnya dia bersikap mengikut mengikut kehadiran di dalam kelas itu aktif gitu ya Bu ya? Iya Ibu. Nah, kalau sekarang nih Bu dihitung dengan skala untuk keaktifan anak ini, kalau dihitung pakai skala 1 sampai 10, anak ini berada di rentangan berapa Bu dari keaktifannya? Kalau dilihat dari keaktifan, anak ini berada pada rentang 6 sampai 7, Ibu. 6 sampai 7 ya, Bu ya, kalau dari rentangan skalanya. Iya, dari rentang skala. Kalau Ibu berharapnya dari rentangan skala yang sekarang ini, Ibu berharap dia bisa berubah ke rentangan berapa? Saya berharap anak saya tadi bisa berubah ke rentang 8. Tidak usah terlalu tinggi-tinggi, saya berharap dia bisa sampai ke angka 8, dalam artian dia bisa aktif walaupun tidak seperti teman-teman yang lain, tapi ada perubahan dari yang selama ini menjadi pasif bisa menjadi aktif. Itu yang saya harapkan, Bu. Baik, berarti untuk rentangan yang Ibu harapkan dari adanya perubahan itu sampai di rentangan 8 ya Bu ya, yang Ibu harapkan. Ya. Nah, sejauh ini sudahkah Ibu mengetahui penyebab dari perilaku siswa Ibu sendiri? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Bu, bahwa anak saya tadi mengapa sampai keluar di dalam kelas, ya merasa bahwa dia tidak punya kemampuan untuk melakukan pelajaran yang hitungan. Dia merasa bahwa dia mempunyai kelemahan di dalam hal hitungan atau matematikanya. Itu menjadi kendala sama. Kemudian ada tidak mengerjakan tugas. Jadi dia merasa bahwa nanti saya akan dimarahi nih. Nah, jadi dia tidak masuk. Akhirnya kemudian ada dia cabut jam pelajaran siang. Itu yang beberapa hal yang sudah saya ketahui dan saya tanya kepada murid saya tersebut. Baik Ibu, berarti dari keterangan yang diperoleh dari siswa bahwa salah satu penyebabnya anak itu tidak suka materi hitungan gitu ya Bu ya? Iya benar Ibu, benar dia tidak suka. Jadi menurut Ibu Rostiana nih, karena anak ini tidak suka dengan hitungan, ada tidak upaya yang akan Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Selama ini yang saya sudah coba lakukan itu adalah membantu anak tadi mengatasi permasalahannya dalam hitungan ya. Ya paling tidak dia mempunyai kemampuan dasar yang kuat untuk perkalian, pembagian. Nah, itu yang saya coba lakukan di awal. Namun untuk yang berikutnya ini karena namanya materi fisika ya tidak hanya pembagian dan perkalian, maka siswa memang diharapkan bisa menganalisa bahwa
kalau dengan materi yang seperti ini, nanti dia harus menggunakan rumusnya apa. Nah, kemudian yang saya coba lakukan membantu memberi informasi bahwa untuk yang misal dalam soal hitungan tekanan, berarti kamu harus fokus pada bahwa tekanan itu punya variabelnya apa saja. Kemudian pada tekanan zat padat variabelnya apa saja. Kemudian ya penekanan konsep di situ yang saya coba lakukan untuk agar siswa saya tadi bisa memahami rumus ataupun hitungan yang bisa dia gunakan. Tapi kan namanya fisika ini kan dia variasi dari matematika. Berbeda dengan matematika yang ilmu murni. Kalau fisika kita harus memahami ini variabelnya apa, kemudian ini nanti seperti apa, dia kayak tekanan saja. Tekanan pada zat cair, berarti harus dia ketahui bahwa tekanan dipengaruhi oleh apa. Berarti konsepnya yang harus dia pahami, baru bisa dia masuk ke soal hitungan matematika. Nah, itu yang menjadi kendala sangat besar sama saya, Bu. Nah, menurut Ibu apa yang harus bisa saya lakukan untuk ini? Oke, Ibu. Tadi Ibu sudah memberikan upaya. Yang pertama yaitu membantu untuk dari segi perkalian dasarnya ya, Bu ya. Cuman kendalanya di dalam fisika itu bukan hanya perkalian dasarnya saja. Iya, iya, yang sudah saya sampai bantu ya. Selain itu, Bu, selain membantu memberikan informasi, lalu Ibu memberikan dasar-dasar perkalian tadi, kira-kira ada nggak rencana Ibu yang akan Ibu lakukan lagi selain dari upaya yang sudah Ibu lakukan, yang 2 hal tadi? Rencana yang akan Ibu lakukan? Paling yang mungkin yang ada dalam bayangan saya adalah saya mungkin meminta temannya dalam satu kelas untuk menjadi tutor bagi dirinya dari teman saya, dari murid saya ini. Berharap dengan dia dapat belajar dengan temannya yang sebaya, tentu bahasa dan kalimat yang disampaikan juga akan berbeda. Diharapkan anak ini bisa memahami apa yang dimaksud dengan pemahaman dalam rumus dan mengerjakan soal-soal hitungan ini tadi. Jadi kalau misalnya dengan temannya ini tadi mungkin bisa lebih banyak terbuka dibandingkan dengan saya sebagai guru. Mungkin dia merasa bahwa nanti ibu ini terlalu formal, atau mungkin dalam bayangan saya seperti itu aja, Bu. Yang bisa saya ini kan hanya dengan tutor teman sebaya. Atau mungkin saya nanti akan coba menginformasikan kepada orang tuanya agar dapat mencari guru les lainnya di luar pembelajaran untuk dapat membantu anak ini mengatasi kekurangan dan kelemahannya dalam matematika atau hitungan tadi. Oke, baik Ibu. Tadi kan Ibu punya rencana nih akan melakukan tutor dengan rekan sebaya gitu ya, Bu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, ukuran keberhasilan dari anak tersebut melalui tutor rekan sebaya itu seperti apa? Saya bisa melihat mungkin tutor dengan indikatornya, ya karena saya kendalanya adalah anak ini sering keluar pada jam pembelajaran hitungan, maka mungkin indikatornya adalah saat pelajaran fisika, anak ini ada di dalam kelas dan dia memperhatikan dengan baik apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian bisa menjawab, paling tidak pada saat saya bertanya, anak saya tadi bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Indikatornya seperti itu saja, saya tidak akan mencari nilai dia benar, nilai dia 100, nilai dia 90, tidak. Tapi saya akan melihat bahwa anak ini mau berada di dalam kelas untuk memperhatikan, paling tidak itu adalah memperbaiki sikap dia yang selama ini tidak mau
kalau udah pelajaran hitungan pasti akan keluar kelas. Memperhatikannya seperti itu, Bu. Oke, Bu Rostiana, simpel ya Bu Rostiana, indikator ketercapaian dengan tutor sebaya tadi, asal anak itu ada berada di kelas, berarti sudah bisa dikatakan berhasil gitu ya Bu Rostiana? Iya, kalau saya seperti itu, Bu. Kemudian tadi dengan anak tadi bisa menjawab satu pertanyaan soal hitungan saja, dia berarti anak tersebut sudah saya katakan berhasil di dalam pembelajaran ini tadi. Nah, jadi menurut Ibu kapan nih rencana untuk tutor rekan sebaya ini akan Ibu lakukan? Setelah bincang-bincang ini mungkin saya akan lakukan dalam waktu yang dekat ini. Saya akan coba lakukan ini agar kendala ini tadi dapat teratasi. Baik, berarti Ibu lakukan secepatnya ya Bu ya? Iya Ibu, akan saya lakukan secepatnya. Oke. Kira-kira butuh berapa lama untuk komitmen melakukannya ini Bu? Butuh komitmen karena anak saya harus mencari teman yang bersedia menjadi teman tutornya, kemudian belajar, maka mungkin bisa butuh waktu sekitar 2 minggu untuk ini Ibu. 2 minggu untuk dapat murid saya tadi ada perubahan dari yang sebelumnya menjadi dari sebelumnya malas untuk masuk ke kelas menjadi rajin dan selalu hadir aktif di dalam kelas. Oke, baik Ibu. Berarti dari waktu yang Ibu butuhkan kira-kira sekitar 2 mingguan gitu ya Bu ya? Iya Ibu, 2 minggu. Saya ingin dengar ceritanya Ibu di 2 minggu ke depan berkaitan dengan anak tersebut. Apakah ada perubahan dari rencana tutor rekan sebaya yang Ibu lakukan? Gitu ya Bu ya? Iya Ibu, baik Ibu. Oke, jadi yang terakhir ini Bu, menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu ketika hari ini kita ngobrol, berbincang dari awal tadi, apa yang Ibu rasakan? Saya pastinya merasa senang ya Bu ya, karena setelah bincang-bincang seperti ini, kemudian Ibu membantu saya memetakan masalah saya, kemudian membantu saya mencari solusi dari beberapa permasalahan tadi, apa alternatifnya, kemudian kalau plan A, plan B-nya, dan Ibu bantu saya untuk itu, sehingga hal yang selama ini mungkin tidak terpikirkan oleh saya menjadi terpikirkan oleh saya, oh ternyata alternatif ini bisa saya lakukan untuk pembelajaran berikutnya. Itu Ibu, saya sangat berterima kasih dan sangat senang sekali untuk coaching hari ini bersama Ibu. Baik Ibu, jadi saya tunggu cerita Ibu di 2 minggu ke depan ya Bu. Penasaran nih saya apa hasil dari perubahan untuk siswa Ibu. Baik Ibu Arti, terima kasih. Saya sangat berterima kasih sekali karena Ibu Arti Yaningsi sudah bersedia menjadi coaching saya untuk permasalahan saya di dalam pembelajaran. Sampai semoga evaluasinya nanti selama 2 minggu nanti apabila ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang saya harapkan, saya masih berharap Ibu Arti Yaningsi bisa menjadi coaching saya kembali untuk menemukan solusi yang lainnya. Terima kasih Bu Arti, sampai bertemu kembali ya Bu Arti. Selamat pagi. Sama-sama, selamat pagi Bu Rostiana. Assalamualaikum Bu Arti. Ulang. Waalaikumsalam Pak Sarizal. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Rostiana tadi? Perasaan saya senang ya Pak bisa membantu Bu Rostiana untuk
memetakan masalah dan menemukan solusi yang dialami oleh Ibu Rostiana. Oke, baik. Nah, jadi tadi di awal perbincangan kita di pra-observasi atau di pra-supervisi, kan Ibu ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya, ya Bu ya? Iya, betul Pak. Nah, menurut Ibu sendiri, bagaimana performa Ibu dalam kegiatan tadi? Menurut Ibu, berapa nilai yang sudah Ibu bisa berikan terhadap diri Ibu sendiri? Menurut saya dari kegiatan coaching yang saya lakukan tadi, skalanya mungkin di rentangan 8 lah Pak. Oh, gitu ya. Jadi Ibu sudah menganggap sudah ada peningkatan untuk dalam skala 8 ya Bu ya? Iya Pak. Nah, tadi Ibu sudah bilang bahwa Ibu mendapatkan nilai 8 ya Bu ya, skalanya 8. Nah, menurut Ibu sendiri Iya. apa indikator yang membuat Ibu menyatakan bahwa Ibu sudah mendapatkan nilai 8? Oke, kenapa saya bisa mengatakan skala nilai yang saya peroleh itu 8, Pak? Karena dari kegiatan coaching yang saya lakukan dengan Bu Rostiana, saya berusaha menggali informasi yang menjadi permasalahan dari Bu Rostiana, sehingga Bu Rostiana itu mampu menggali permasalahannya, lalu mampu menemukan solusi yang dihadapinya berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Rostiana. Seperti itu, Pak. Oh, jadi Ibu mengatakannya karena mengatakan skalanya tadi 8 ya, karena alasannya Bu Rostiana sudah mampu menggali informasi dan memecahkan masalahnya, begitu ya Bu ya? Iya, Pak. Oke. Baik Bu, tadi kan saya melakukan pengamatan dalam kegiatan yang Ibu lakukan. Nah, menurut Ibu, boleh tidak saya menyampaikan hasil dari observasi saya? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Nah, dari hasil pengamatan yang saya lakukan, khususnya pada kompetensi mengembangkan pertanyaan berbobot, tadi saya sudah melihat bahwa Ibu Artianingsih berusaha untuk menggali informasi ya, melakukan identifikasi agar mendapatkan apa namanya tadi, pertanyaan ya, atau kita sebut juga dengan rasa tadi ya. Jadi Ibu mendengarkan secara aktif, secara penuh, baru kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali informasi dari Bu Rostiana, sehingga Ibu Rostiana dapat menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi menurut saya, sesuai dengan tadi yang Ibu katakan bahwa Ibu sudah mendapatkan nilai 8, saya tidak bisa apanya ya, membantahnya, memang sudah sesuai menurut saya dari pengamatan saya, karena tadi Ibu sudah mampu menggali ide-idenya tadi. Mungkin itu yang dari hasil catatan observasi saya, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Kemudian ada kompetensi lagi yang ingin Ibu sampaikan, kira-kira yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan-kegiatan coaching berikutnya. Kira-kira kompetensi apa lagi Bu ya yang ingin Ibu kembangkan selain dari pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot? Oke, baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk kedepannya berkaitan dengan kegiatan coaching adalah saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, lebih saya tingkatkan Pak. Oh, Ibu ingin mendengarkan aktif. Jadi kira-kira kapan rencana Ibu akan melakukan kegiatan coaching selanjutnya, Bu? Baik, karena tadi rencana dari Bu Rostiana itu ada target sekitar 2 minggu dari kegiatan yang sudah direncanakan oleh Bu Rostiana. Jadi kemungkinan untuk kegiatan coaching yang akan saya lakukan lagi adalah sekitar kurang lebih 2 mingguan lagi gitu Pak. Baik, Ibu rencananya tadi 2 minggu lagi akan melakukan kegiatan coaching untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif gitu Bu ya? Iya Pak. Oke.
Kenapa menurut Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang itu, Bu? Boleh Ibu jawab Ibu kemukakan alasannya. Karena menurut saya Pak, dengan kita meningkatkan kompetensi mendengarkan secara aktif ini, kita bisa juga meningkatkan, kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Jadi kita lebih fokus mendengarkan, permasalahan dari coaching-nya, seperti itu Pak. Baik. Oke Bu, sepertinya cukup perbincangan kita hari ini. Mungkin Ibu sudah bisa melanjutkan setelah ini Ibu bisa melanjutkan aktivitas yang lain ya Bu ya. Karena ini kita sudah Baik. ada aktivitas yang menunggu. Sampai bertemu lagi Bu Artianingsih. Baik, terima kasih Bapak, sudah meluangkan waktu untuk saya. Sampai bertemu di kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.